Baik, lagi di rumah. Iya, lagi di rumah. New normal ini udah beraktivitas belum? Setelah PSBB. Setelah PSBB udah mulai dilonggarkan. Kemarin kita ngobrol pas kamu PSBB di rumah ngapain aja. Kalau sekarang udah mulai beraktivitas keluar atau gimana? Belum sih, aku belum paling kayak kemarin aja aku ada cooking class gitu kan. Cooking class seru banget. Iya. Jadi Online. Itu doang. Cooking classnya online atau Enggak, aku datang gitu, Oh, datang. Kepo dong. Siva bikin apa sih? Kayaknya udah jago banget langsung nih. Abis selesai cooking class langsung dipraktekin nih ntar. Enggak. Aku iseng aja, aku diajakin kebetulan juga. Jadi kayak ya udah deh daripada gabut. Jadi ikut deh cooking class. Siap. Oke, kita langsung aja kali ya. Mungkin udah banyak yang penasaran sama film terbaru kamu, Jelangkung 3. Gue beribet ya. Jelangkung 3. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, boleh cerita sedikit nggak sih Jelangkung 3 itu cerita tentang apa? Dan gimana? Apakah itu sequel atau bukan? Jadi Jelangkung 3 ini sinopsisnya tuh tentang jadi ada keluarga gitu. Keluarga ini tuh lagi ada perjalanan menuju suatu tempat gitu, tapi di tengah-tengah perjalanan nih mereka kayak berhenti dulu, terus tiba-tiba pas mereka lagi berhenti gitu, adik aku Kinan itu tiba-tiba menghilang di tempat kita berhenti tersebut, dan pokoknya intinya kayak kita nyari dan kita menemukan boneka jelangkung dan terjadilah hal-hal mistis gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Oke. Kalau Shiva sendiri di film Jelangkung 3 ini sebagai siapa dan karakternya tuh kayak gimana? Aku di sini berperan sebagai Niki. Jadi Niki ini dia tuh anak paling tua. Niki ini kakaknya si Kinan ini yang hilang ini. Jadi Niki ini karakternya apa ya? Dia tuh cuek dan dia tuh sebenarnya kayak semacam punya gap sama keluarganya. Jadi dia tuh ada konflik tersendiri lah sama keluarganya yang nyebabin dia tuh kayak ada gap gitu. Jadi dia tuh terkesannya cuek dan jutek. Padahal tuh sebenarnya deep down nih Niki ini anaknya caring banget dan penyayang banget sama keluarganya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan boleh nanya, ini sama Jelangkung 1 sama 2 ada hubungannya nggak sih? Ada kelanjutannya? Apakah memang cerita baru atau surprise? Nanti kita lihat aja. Enggak sih, ini benar-benar cerita baru. Pokoknya benar-benar beda banget. Jadi kalau ada yang nanya apakah ini lanjutannya, apa-apa gimana, enggak. Jadi ini benar-benar a whole new story. Terus didirect juga dengan Mas Kimo Stambul dan tentu dengan karakternya Mas Kimo juga yang ngebuat jadi makin berbeda gitu. Satu-satunya benang merah di Jelangkung ini yang sama dengan Jelangkung 1 dan 2-nya hanyalah si boneka Jelangkung itu aja gitu. Si bonekanya ya. Iya benar. Tapi tetap ada ritual kayak pemanggilan arwah gitu nggak sih? Spoiler nggak ya? Enggak ya? Itu ditunggu aja ya kayaknya. Ditunggu aja ya, yang jelas penampakan boneka yang dari boneka 1 ke 2 itu pasti ada. Benar sekali. Terus pemain-pemainnya di Jelangkung 3 ini boleh disebutin nggak di siapa aja nih? Atau mungkin ada juga pemain Jelangkung pertama dan keduanya tuh. Betul, mungkin tiba-tiba muncul. Di sini kebetulan pemainnya ada aku, ada Kak Titi Kamal, ada Ade Muzaki, dan masih banyak juga karakter-karakter lainnya yang soon bakal di-announce. Tapi ada nggak sih pemain atau cast di Jelangkung 1 dan 2 yang ikut main di Jelangkung 3 ini? Rahasia. Rahasia. Padahal aku coba mancing gitu ya, tapi nggak keluar. Oke. Karena udah ada tadi teman-teman seru banyak yang nanya, Kak ini keluar lagi nggak di Jelangkung 3? Iya banyak yang nanya. Oke. Gitu. Tapi yaudah nanti kita tunggu aja. Kita tunggu aja, nggak mau spoiler juga ya. Iya, ditunggu aja. Kalau boleh tahu kenapa sih Shiva mau ngambil film film ini lah, mau gabung di project film? Karena kan selama ini filmnya kebanyakan mungkin kayak lebih ke romance drama.
Apa ya? Ya ampun, gimana ya? Kayak kalau nyebut nama Jelangkung, siapa yang nggak tahu film Jelangkung? Dan apalagi pas aku tahu sutradaranya adalah Mas Kimo Stambul yang aku udah adore banget karya-karyanya dari dulu. Udah gitu aku terakhir nonton Ratu Ilmu Hitam, juga beliau yang ngedirect dan hasilnya bener-bener luar biasa banget. Jadi pas aku ditawarin main film sama Mas Kimo, of course aku pasti kayak, ya ampun ini kesempatan yang nggak mungkin aku lewatin. Apalagi ditambah pas aku baca skripnya, aku bener-bener kayak, wah gila sih ini horror movie di different level. Dan aku yakin kayak aku udah punya vision sendiri gitu loh dari aku baca ceritanya dan aku tahu direkturnya siapa dan pemain-pemain di dalamnya. Aku udah bisa memvisualisasikan ini akan seperti apa jadinya, bakal sekeren apa dan sehoror apa gitu. Karena aku baca skenario-nya doang aja nih, belum syuting apa-apa, aku udah merinding sendiri bacanya sendirian. Horror movie different level, Bina tuh. Kalau menurut kamu dari Jelangkung 1, 2, di 3 ini tuh apa sih yang bikin beda gitu? Maksudnya apa sih yang bikin Yang membedakan film ini dari film sebelumnya? Apakah yang makin kita nggak serem? Terus apakah mungkin ada banyak plot twistnya plot atau twistnya? gimana? Yang pasti ini akan jauh lebih berbeda in a good way karena apa ya, aku percaya setiap sutradara memiliki karakternya masing-masing dalam ngedirect dan membentuk sebuah film. Dan di sini karakter developmentnya juga apa ya, benar-benar mateng banget. Aku benar-benar sama pemain-pemain yang lain juga melalui proses yang panjang banget nih, brainstorming nih selama reading nggak selesai-selesai. Benar-benar kita selama berapa lama reading, dari hari awal reading sampai hari terakhir reading yang dibahas tuh nggak selesai-selesai. Jadi insya Allah apa yang kita sajikan di sini udah matang banget dan apa ya, yang pastinya akan beda banget sih. Tapi proses syutingnya udah selesai belum sih? Iya, udah sampai mana kalau kita ngomongin Kebetulan kita baru syuting sampai hanya sekitar 80% aja karena ya kebetulan kemarin berhalangan kan ada pandemik. Jadi hopefully kita bisa lanjut lagi dan pengen cepet-cepet tayang. Sejujurnya aku juga udah gak sabar karena udah tinggal dikit lagi ya, tinggal 20% lagi ya padahal. iya, makanya kita tinggal kayak sedikit lagi. Tapi udah lihat previewnya belum? Atau masih Belum, makanya nih belum. aku kayak, aduh aku nggak sabar nih, pengen banget apa namanya ngeliat karena syutingnya tuh benar-benar penuh dan juga aduh udah deh kayak aku menumpahkan semuanya ke situ. Pokoknya kita semua kerjasama dan bekerja keras bareng-bareng lah di film Jelangkung 3 ini karena luar biasa pengalaman syutingnya, salah satu pengalaman syuting yang nggak pernah aku lupain mungkin ya sampai kapanpun gitu. Oke, kalau ngomongin peluhnya banyak, emang ada cerita apa sih gitu di selama proses syutingnya? Ada yang kejadian seru? Iya, yang apakah ada horor seru? Horor seru. Ada kejadian serem atau bagian tersulitnya tuh apa sih waktu proses syuting sampai kayak wah kita udah nyelesain lumayan Iya, gitu syutingnya apakah digantung kebalik lah atau gimana, atau harus direndam berhari-hari? Kalau aku tuh paling apa ya yang berkesan banget kayak ini tuh semi action filmnya buat aku ya. Jadi Mas Kimo awalnya nanya sama aku, kamu pernah main film action nggak sebelumnya? Aku bilang belum pernah Mas gitu. Jadi aku belum pernah di-train gitu. Oh bagus banget nih, kamu bakal di-train soalnya di sini. Jadi emang pas melalui masa praproduksi, aku selain reading aku juga workshop. Jadi workshop koreografi untuk beberapa adegan yang emang cukup rumit gitu loh. Dan di sini aku sangat adventurous ya karakternya. Jadi Niki ini berkelana ke banyak sekali tempat dan membutuhkan latihan fisik. Pokoknya aku syuting ini badanku udah mungkin udah 100% digunakan kayak apa ya, kayak udah hampir rontok kali itu. Aku pengen banget sharing tapi aku nggak sabar dulu nunggu filmnya tayang. Kalau nggak aku bakal spoiler pasti. Aduh, trailernya kapan sih? Nggak usah filmin dulu trailernya nih. Trailernya belum ada bocoran nih mau kapan gitu ya. Itu bisa ditanyakan langsung ya ke Mas Kimonya karena aku sebagai pemain nggak tahu sejujurnya nih kapan nih trailer. Aku Mas Kimo kapan nih Mas Kimo? Aku belum tahu kapan.
Aduh, Oke. bikin penasaran habis sih. Berarti fakta menariknya adalah di film Jalangkung 3 ini ternyata ada sedikit sentuhan actionnya. Action, semi action. Iya. Jadi makanya tadi disebutnya horror the next level. Iya, benar banget, benar banget. Oke, kalau misalkan selama proses syutingnya itu ada cerita-cerita serem gitu nggak sih? Biasanya kan kalau yang lainnya tuh kalau mereka syuting horor gitu pasti ada aja gitu kejadian Atau aneh. misalkan di tempat syutingnya ada apa gitu. Atau ada yang Ada main banget, pas ada pulang banget. rumah gitu nggak ya? Ada banget, tapi pokoknya kita nih lokasinya bener-bener pemakaian lokasinya ini bener-bener apa ya, bener-bener sesuai banget sama setnya. Jadi kita nggak yang ngebentuk di studio gitu-gitu, nggak. Kita bener-bener syuting di Jogja selama sebulan. Dan apa ya, set yang dipakai juga bener-bener kita masuk kita ke daerah di suatu tempat di Jogja yang rumahnya tuh bener-bener rumah yang sesuai dengan set yang harus kita gunakan, dan itu bener-bener nggak ada sinyal, bener-bener nggak ada sinyal sama sekali. Kita sampai semua pemainnya sehari syuting nggak ada sinyal sama sekali. Dan juga tempatnya tuh bener-bener kayak masih apa ya, kayak masih rumah zaman dulu gitu, yang apa Desa ya, banget gitu ya. di describe-nya tuh gimana ya. Dan kalau malam nih di tempat itu tuh bener-bener nggak ada lampu tuh minim banget di sekitar tempat itu. Jadi emang jadi sepanjang kita jalan pulang mau balik ke hotel aja nih, mau keluarnya aja tuh nggak, penerangan bener-bener nggak ada. Paling dari mungkin sekian banyak rumah yang di situ yang pakai lampu paling cuma 1-2 rumah, itu pun cuma lampu bohlam yang kecil doang. Jadi penerangan bener-bener minim banget, dan itu serem banget. Dan di dekat tempat set kita juga itu ada kuburan gitu. Jadi ada kejadian juga yang serem juga, tapi aku belum bisa share karena aku takut spoiler. Jadi intinya sih sebenarnya Karena dari disangkut lokasi pautnya. syutingnya sendiri aja ini udah serem banget karena natural ya, nggak dibuat-buat. Benar. Jadi Seremnya natural. vibes-nya Seremnya benar-benar natural gitu. berasa. Iya benar, kayak otentik banget deh pokoknya filmnya. Karena rumahnya aja asli, udah rumah lama. Bayangin tuh gimana syutingnya, udah syuting sebulan loh. Oke, jadi selama 80% proses pembuatan film ini menurut Siva dari 1 sampai 10 seberapa serem sih film Jalangkung 3 ini? Aduh, 10, sekian lah intinya. Kalau ada 11 kali ya. Kalau ada 100 di 100. Iya, benar. Karena proses syutingnya aja udah seru, apalagi pas nonton filmnya kan. Kalau kita ngomongin Iya, karena nih aku lagi take aja nih, aku lihat playbacknya gitu ya, lihat previewnya aja, aku kayak serem banget. Padahal aku pas take-nya tuh kayak ya udahlah ya gitu, kita ngejalanin aja. Pas ngeliat previewnya, Mas Ibu, ini serem banget. Tapi Berasa kalau banget ternyata ininya, pas syutingnya. tapi syutingnya malam-malam juga ada kan ya, pasti lah ya. Iya, maksudnya syuting Sangat, sampai iya, subuh. kita banyak banget syuting di malam hari, sangat-sangat banyak yang malam-malam. Lebih banyak malam ya, justru lebih horor nih itu. Oke, teman seru, berarti menurut Siva itu film Jalangkung 3 itu seremnya level 10. 11,5 tadi 11,5 kalau ada ya. Oke, kalau kita ngomongin serem-sereman, kita mau nanya nih, pengalaman mistis Pribadi. Tapi percaya nggak sih mistis di kehidupan sehari-hari, Siva? percaya? Aku percaya banget sih. Pernah ngalamin? Pernah lihat atau Pernah ngalamin, misalkan kayak Sering. bangku digeser, atau tiba-tiba ada yang Aku manggil. sejujurnya aku termasuk yang sering ngalamin mistis gitu sih dari kecil. Wow. Oke. Oh, Boleh kamu cerita? punya ini indra keenam atau six sense? Gimana ya? Aku nggak bilang gimana ya ngejelasin ya. Aku tuh nggak bisa yang kayak ngelihat, kayak bener-bener ngelihat wujudnya. Cuman aku bisa komunikasi sama mereka. Tapi biasanya mereka kalau komunikasi sama aku kayak cuman lewat mimpi gitu, atau kayak melalui perantara masuk ke badan aku gitu. Hah, berarti pernah Pernah ada minta tolong nggak sih kalau kayak gitu cerita? Sering Pernah banget, ditemukan juga gitu, sering enggak? banget, sering banget. Oh iya. Sering banget ada yang minta tolong. Yang paling nggak bisa dilupain kalau boleh kepo, apa misalkan minta tolong diantarin balik atau minta tolong sampein Akhirnya pesan. Minta tolong ini dikencengin talinya enggak ya?
biasanya mereka tuh kan paham kalau misalkan ada manusia yang bisa sefrekuensi sama mereka gitu, kayak yang sensitif atau gimana gitu. Dan aku kan bukan yang kayak emang bener-bener bisa ngeliat kan, jadi aku tuh malesnya kalau yang kayak gitu-gitu karena jadinya energi aku keserap, maksudnya jadinya lemes badan aku kan bawaannya. Waktu itu aku pernahnya yang paling salah satu yang berkesan apa ya, aku lagi pulang, jadi aku rumah keluarga ayahku kan di Bandung. Aku malam-malam waktu itu aku pulang kan ngelewatin tol Cipularang kan. Terus ya udah aku kayak ya udah biasa aja duduk di belakang, aku duduk berdua sama dia, aku di belakang kayak aku udah ngantuk, udah kayak nyender doang di kaca gitu kan. Terus habis itu aku mulai ngerasa nih kayak aduh kok kayak ada yang ngikut ya tiba-tiba, maksudnya kayak berasa aja gitu, aku berasa kayak ada yang ngikut, kayak ada orang gitu. Tapi ya? aku berusaha Cuek aja. aku kayak berusaha cuek aja karena aku nggak mau jadi tambah kayak apa ini sugesti aku doang. Aku maksudnya kayak aku masih berpikir seperti itu, apakah ini sugesti aku doang kali ya apa gimana gitu. Jadi aku kayak ya udah diemin aja. Terus kayak nyampe rumah badan aku makin nggak enak gitu. Terus udah nih apa namanya, aku karena aku takut, aku tidur di kamar nenek aku. Kamar nenek aku tuh di atas ada. Terus aku tidur lah di situ. Nah, pas aku mau tidur, aku lagi mau tidur gitu, kan aku menghadap ke samping gitu kan. Itu berasa banget Kak. Jadi di belakang tuh ada yang tiduran, terus meluk aku dari belakang gitu. Terus aku kayak, terus aku kayak, Atau tidur di samping tapi ini meluk loh. Terus wujudnya kelihatan enggak? Enggak, tapi belum kelihatan wujudnya gitu. Aku udah diem aja. Terus udah nih aku baca doa baru aku tidur. Nah, biasanya aku tuh kalau misalkan diajak komunikasi sama mereka cerita sama aku tuh lewat mimpi kan. Nah, terus ya udah, akhirnya aku tidur. Tapi biasanya kalau mimpi yang kayak gitu beda sama mimpi-mimpi aku yang biasanya. Biasanya kalau aku mimpi yang kayak gitu, mimpinya tuh nggak ada jedanya. Jadi aku merem tuh langsung dikasih sesuatu gitu loh. Jadi intinya si makhluk ini dia perempuan, dia apa ya, dia ngasih tahu, pokoknya aku ada di suatu tempat di kebun-kebun pisang gitu. Dia ngasih tahu kalau dia abis dapet, pokoknya diperlakukan yang sesuatu itulah, aku nggak bisa bilang. Terus abis itu dia meninggal dan apa namanya, jasadnya dibuang somewhere di tol Cipularang, dan dia minta tolong aku untuk apa ya, untuk kasih tahu ke keluarganya di mana tempat itunya dia, jasadnya dia. Terus aku kayak, jadi dia anak SMA gitu, masih pakai seragam SMA. Bahkan dia ngasih tahu aku kayak apa sih kartu pelajarnya dia, kayak suruh ngasih tahu ke keluarganya. Masih pelajar ceritanya. Masih pelajar. Iya, kayak gitu deh salah satunya. Intinya sih sebenarnya minta tolong sih lebih kebanyakannya juga kan. Minta tolong disambungkan pesannya dia gitu. Tapi akhirnya Siva sendiri ngasih tahu ke keluarganya atau gimana? Enggak, kayak bukan urusan aku juga. Aku sampein aku nggak bisa bantuin, maaf gitu. Paling aku bantu doain aja gitu. Oke. Terus dianya marah enggak kan? Enggak. Serem juga gitu. Serem juga ya, maksudnya tiba-tiba dipeluknya itu loh lagi tidur. Bisa juga, mungkin bisa bantuin polisi juga kalau ada kasus pembunuhan gitu. Langsung jadi main filmnya lagi, bukan horor lagi nih. Oke, kalau misalkan benda-benda mistis gitu, Siva percaya nggak gitu, kayak jelangkung gitu, keris atau apa? Percaya. Tapi waktu permain jelangkung itu apa ya? Ada ritual-ritual serem gitu nggak sih? Yang selama proses syuting dilakuin? Ya sebenarnya kalau misalkan kehidupan nyata ya itu ritual aslinya. Tapi sejujurnya banyak banget adegan-adegan seram yang aku lakuin yang menggunakan boneka jailangkung yang dilakukan pada saat malam hari, tengah malam, dan di tempat yang sespooky itu. Jujur aku kayak gila sih, aku bener-bener gak berhenti baca doa dalam hati karena ini real banget kan, maksudnya mantra yang digunain juga real banget gitu loh. Jadi asli. Jadi kayak
dan boneka jelangkungnya juga aku nggak bisa nge-describe kayak gimana. Pokoknya serem banget. Ditambah set yang kayak gitu, kita syuting tengah malam. Jadi tuh aku juga deg-degan sendiri, jujur aja ngelakuin adegannya gitu loh. Karena pasti yang di situ-situ juga ngerasa kepanggil. Tapi kalau di dunia nyata sendiri, Siva pernah melakukan ritual gitu nggak sih, kayak mungkin kalau misalnya kita zaman sekolah gitu kan suka iseng sama teman-teman, coba manggil setan yuk gitu buat nanya apa gitu, terus yang pakai huruf-huruf gitu, pernah nggak sih? Aduh, nggak pernah berani. Nggak pernah ya? Kayak aku ngerasa aku nggak perlu kayak gitu aja, hidup aku udah cukup. Udah digangguin. Nggak lagi, pusing. Tapi dasarnya Siva tuh suka hal-hal mistis nggak sih? Hal-hal yang berbau dari film, Iya, misalnya apapun. Kepo nggak sih, suka googling atau apa gitu, atau bodo amat lah gitu, gue nggak mau merasuki dunia itu gitu. Kalau dibilang kepo sih karena dulu aku tuh nggak into yang kayak gitu-gitu, sama kayak mamaku juga nggak terlalu percaya sama yang gitu-gitu. Cuman semenjak aku ngalamin sendiri dan mamaku harus deal sama hal-hal seperti itu karena aku, jadi kita sama-sama yang berusaha nyari tahu gitu loh. Jadi yang kayak apa ya, kayak ketemu sama orang-orang yang emang udah indigo kayak gitu, nanya kayak gimana gini-gini segala macem. Mamaku juga jadi yang kayak sampai sekarang kalau aku kenapa-napa pasti mamaku yang selalu ini yang selalu handle jadinya kayak gitu. Oke. Kalau film horor Hollywood lah, favorit Siva tuh apa sih? Suka nonton film horor nggak, atau Suka, mungkin tapi video aku dari- nggak mungkin nonton sendiri sih. Apa ya, film horor Mungkin kayak ngeri, Shining. bisa Itu jatuhnya ada psychological thrillernya juga sih, dia kayak suspense gitu kan, nggak bener-bener horor. Cuman kalau yang horor banget tuh apa ya, The Exorcism. ya? Aku suka film-film kayak gitu, tapi nggak berani nonton sendirian. Kayaknya nggak ada yang berani nonton horor sendirian juga. Ada sih, ada aja Ada. kayaknya yang berani Wow. sendirian. Tapi nontonnya siang hari. Nonton di siang hari itu Nonton di beda. siang-siang. Mm-mm. Oke, kalau ngomongin nonton film, terakhir kapan nonton film di bioskop? Aduh, kangen banget. Jauh banget. Kapan ya? Aduh, kapan ya? Gila, Wah, aku gila, lupa ngomong. banget sih. Aku lupa banget kapan terakhir. Karena even sebelum pandemik pun aku lagi sibuk persiapan Jelangkung kan. Jadi aku gak sempet nonton ke bioskop. Udah berapa bulan aku gak nonton bioskop. Iya benar. Kangen dong ya berarti ya. Kangen Wah. banget ya. Parah, kangen banget. Aku kangen banget. Karena aku salah satu yang suka banget nonton film kan. Jadi, aduh, ke bioskop tuh kayak kangen banget, pengen banget nonton film. Apalagi kayak aku ada film-film juga yang ya kayak Jelangkung ini yang harusnya tayang tapi ya jadi nggak bisa, kayak gitu sih Kangen paling. roadshow-nya juga kan. Iya benar. Kalau dari bioskop gitu, apa sih yang paling Siva kangenin gitu? Apakah popcornnya? Makanannya sih. Makanannya Kalau ya? di Bau CGV aku popcorn paling gitu suka ya? ini apa? Bisa di ya. Aku suka paling suka apa tuh, yang bulat-bulat itu. Somai mungkin ya? Siomay. Banyak sih yang Iya, bulat-bulat. sama yang fish itu ya. Kita di ya, fishball. itu ada fishball. Iya, aku kangen banget makan itu. Oke, semoga kita bisa segera buka ya gitu. Amin. Tapi Amin. Benar. kamu sendiri pernah ada cerita seru nggak atau pengalaman seru selama bioskop atau di CGV mungkin? Mungkin waktu itu pernah kayak ditarik sama fansnya atau dikejar-kejar. Atau Itu pernah- kayaknya adalah hal yang paling common ditemuin kalau misalkan kita promo film ya, kayak ditarik-tarik dan kecubit-cubit, itu udah hal yang biasa banget sih kayaknya. keren emang fansnya Siva yang dari tadi udah bilang Udah nanya, halo, halo, Kak, hai, sapa Kak, aku boleh dong, disapa Kak." dulu Siva mungkin. Kayak baik banget itu Halo Kak Cipa. semuanya. Cipa, Kak Cipa. Hai. panggilnya Cipa ya. Cipa. Iya, banyak yang manggil Cipa. Tapi ngomong gara-gara udah banyak banget yang nyapa, kita juga dapet pertanyaan Pertanyaan nih dari teman-teman seru. Yang udah kita kumpulin beberapa.
Apa tuh? Oke. Langsung aja ya kita bacain pertama dari @gadis_Raditya. Katanya gimana rasanya bisa main film disutradari sama Om Kimo? Seneng banget sih karena aku jujur sebelumnya awalnya kayak deg-degan gitu kan. Duh, Mas Kimo nih karya-karyanya udah luar biasa banget, kayak udah namanya udah pasti dikenal banyak orang dan udah ngasih apa ya, kayak duh kalau adegannya aja tuh kalau ngeliat Om Kimo Ngedaruk tuh kayak berdarah-darah banget kan. Jadi aku deg-degan banget nih awalnya. Ternyata pas kita reading, workshop dan lain-lain, dia bener-bener helpful banget sih. Dia bener-bener apa ya, generous ilmu banget. Dia tuh bener-bener nggak pelit ilmu banget gitu, kayak apa aja sharing kayak gini, sharing kayak gitu, sharing sampai aku kayak gila, kayak Mas Kimo nih pinter banget sih. Kayak aku no wonder dia bisa ngehasilin karya yang sebagus-bagus itu gitu. Dan pas syuting juga bener-bener Om Kimo tuh tipe sutradara yang mau susah bareng sama pemain gitu loh. Jadi dia nggak yang apa ya, nggak yang ngebebanin ke kita gitu loh. Jadi dia bener-bener ngebantu di lapangan kita kayak gimana, kesulitannya di mana gitu, dan bener-bener mikirin kondisi kita banget. Pokoknya seneng banget sih bisa kerja sama Om Kimo. Hai Kak Dirman, ada Kak Dirman. Hai. Aku nggak kelihatan, udah ketutupan. Udah naik. Oke, kita ngambil salah satu pertanyaan dari yang udah dari Banyak. sini kali ya. Ini aja kali. Ini aja. Tantangan terberat pas syuting apa, Kak? Tantangan terberat pas syuting hujan kali ya. Dan dingin. Waktu itu kita syuting di salah satu kawasan di Jogja dan adegannya juga kebetulan hujan-hujanan. Dan itu dingin banget, kayak bener-bener dingin banget sampai aku sama salah satu pemain kita dikasih apa namanya, handuknya tuh direndam ke air panas. Pokoknya setiap cut langsung dibalut pakai handuk itu, dipakein lampu yang panas gitu di depan kita, ditembak gitu gara-gara saking kita kedinginannya, saking menggigilnya karena itu udah dingin, kita dihujan-hujanin lagi. Jadi setiap cut kita langsung dibalut lagi, kasih teh panas, dikasih lampu segala macem. Jadi itu Terus syutingnya kayak malam. dan iya, enggak sih, sore gitu, sore di situ. Sore tuh kayak dingin banget pokoknya. Berapa derajat? Kayak di Bandung gitu ya? Enggak? Aduh, dingin banget pokoknya. Dan aku tuh kan, aku nggak kuat banget dingin kan. Aku anaknya tropis banget. Jadi aku kayak, aduh ya ampun gila, aku nggak kuat banget. Okay. Jadi aku tek aja tuh kayak, ayo yuk next shot, ayo semangat. Aku kayak, iya, aku nggak mau ngelepasin handuk ini. Tantangan terberat adalah menahan dingin. Nah, banyak sih, nggak cuma menahan dingin doang. Apalagi ya? Ya tadi harus action mungkin. Iya, dan adegan-adegannya juga banyak banget yang challenging sih. Jadi itu sih banyak. Oke, lanjut ya. Kita ada pertanyaan dari @sumia_. Katanya selama syuting di Jogja kangen sama orang terdekat nggak? Di Jakarta. Ini, salah satu penonton CGV kepo gitu. Kayaknya kalau nggak kepo pertanyaannya nggak afdol gitu. Boleh dijawab? Kangen banget, apalagi aku kangen banget sama mamaku, sama ayah aku, sama adik aku. Karena kan aku syuting di Jogja cuman sama asisten aku kan. Paling kayak mamaku cuman visit doang, kayak berapa hari gitu. Nggak yang bener-bener stay di sana buat nemenin aku. Jadi kangen banget sih sama keluarga. Jauh deh gitu kan, kayak adegannya susah-susah. Terus pulang kayak langsung tidur. Terus kayak aduh, kangen banget sih. Pastilah sebulan itu kan. Sama keluarga ya kangen banget. Kalau sama teman gitu, teman dekat ya. Oke. Temen dekat. Temen dekatnya kan kangen cuman kayak ya udahlah kan, kalau itu masih bisa ketemu lagi. Cuman kan kalau keluarga kan yang setiap hari ada di rumah. Jadi berasa banget sih. Oke. Satu lagi terakhir. Ini pemirsa kepo juga ini. Iya. Kayak kalau nggak nanya ini tuh kayak nggak afdol gitu ya para teman seru. Ada project bareng sama Kak Rizky nggak deket-deketin? Dari @shatrina_rosm_. Enggak sih, nggak ada kebetulan.
Oh, nggak ada. Oke. Oke, udah terjawab ya. Kayak Terakhir, juga terakhir teman-teman. kita ambil dari sini aja pertanyaannya. Pertanyaan terakhir. Hal apa yang kakak takutkan waktu syuting Jalangkung 3? Hal apa yang aku takutin waktu syuting Jalangkung 3? Apa ya? Mungkin Apa ya? ada adegan main si Jalangkungnya itu Oh awalnya iya, itu. takut. Banyak Atau sih, banyak jalangkungnya yang gerak aku takutin. sendiri gitu, enggak ya? Banyak sih sejujurnya yang aku takutin, cuman karena ada temen juga di situ, jadi kayak aku bisa chill. Iya, luar biasa. Oke, tadi pertanyaan terakhir untuk Shiva. Abis ini kita punya sedikit challenge buat Shiva. Jadi challenge-nya itu seberapa tahu sih Shiva tentang Film horor. lebih tepatnya artis horor legendaris. Oh my god. Oke, udah siap? Yang pertama, ya. Siapakah dia? Oh, ini aku tahu. Ini Kiki, Tante Kiki Fatmala. Yes. Betul. Betul. Oke, lanjut. Yang kedua, Aduh, aku lupa namanya. Aku Tapi kamu tahu. tahu. Aku tahu. oke, sebutin karakternya dia aja deh. Aduh, pokoknya yang di Di film Simanis. apa? Aku tahu ini di Simanis, Jembatan Ancol tuh. Aku lupa namanya siapa. Filmnya Oh. betul. Depannya O bukan sih? Iya, Betul. benar. Aduh, aku lupa. Oke, pas ya. Pas. Tanya nih, Mungkin ada yang Pas. bisa, oh tuh ada yang bantu ada jawab. yang bantuin jawab tuh. Ozzy. Ya, Ozi, bla bla bla. Ozzy, bla bla bla, tetap. Tetap pas atau Pas Ozzy aja mau deh, kepo? aduh. I feel bad. Ya, Oke. Ozzy Saputra. Ozzy Saputra. Lanjut. Siapa? Ini hits banget ya di eranya. Aku tahu, tapi aku nggak tahu namanya. Oke, filmnya dulu deh. Kayak tadi kan Kak Ozi tahu Filmnya filmnya lebih familiar. Mungkin filmnya. Ini tuh yang ada di mana? Aku tahu. Pas ya, pas. Pas. Itu adalah Ade Juwita. I see. Oke, Oh, lanjut. ini of course Of Susana. course. Susana tahu ya? Siapa yang Wow. nggak tahu? Ah, nggak kelihatan nih kebetulan. Nggak kelihatan. Mohon Kepotong. maaf. Oke. Udah terakhir itu aja tadi Susana. Berarti yang nggak kejawab 2 ya? Iya. Oke, 2-nya lagi ternyata masih tahu. Tadi soalnya aku pikir kayaknya Siva termasuk generasi milenial milenial. banget ya, kayaknya nggak akan tahu gitu. Ternyata dia tahu juga. Tapi sebenarnya lebih aware filmnya kan, sama sih. Oke, sebelum kita tutup IG Live ini, kita mau capture dulu foto bareng, selfie. Oke. 1, 2, 3. Oke, Siva, thank you banget ya sekali lagi. Terima Udah 2 kali. kasih si Iya, terima kasih udah mau Jisti. dikepoin 2 kali. Semoga film Jalangkungnya cepat selesai, cepat bisa tayang, cepat bisa kita saksikan, dan penontonnya juga betul. membludak Paling ya. satu lagi sih terakhir, ada pesan nggak sih buat teman seru ini? Buat temen Pokoknya jangan lupa stay safe, stay healthy, dan ditunggu film Jalangkung 3-nya. Siap. Siap. Bye Siva. Bye, Siva. Bye.